Selamat siang, Teres dan teman-teman CCC semua. Kembali lagi dalam acara Clef Talk dari Clef and Craniofacial Center Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Bersama saya Dr. Jessica Halim. Hari ini kita akan membahas nih mengenai topik yang paling sering ditanyakan oleh orang tua bersama Dr. Gigi Julieta Pancawati, spesialis ortodonti, yang merupakan salah satu spesialis ortodonti dalam tim yang tergabung di CCC. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Nah dok, hari ini kita akan membahas mengenai topik pemakaian nasal retainer untuk bayi sumbing, dok. Nah ini tuh paling sering ditanyakan sama orang tua, dok, karena masih banyak yang belum ngerti nih apa sih bentuknya dan juga fungsinya, dok. Nah kalau dari dokter sendiri, sebenarnya banyak nggak sih yang pakai nasal retainer di CCC itu, dok? Sebetulnya sih hampir di setiap pasien yang selesai labioplasti sih kami menganjurkan untuk dilakukan pemakaian nasal conformer atau nasal retainer, karena fungsi dari nasal conformer ini untuk mempertahankan bentuk nostril setelah dilakukan rekonstruksi gitu ya. Sebetulnya ada penelitian memang yang menyebutkan bahwa nanti dengan bertambahnya umur anak, sisi yang terdampak biasanya dengan growth-nya, kalau tidak penggunaan nasal conformer ini bisa tertinggal. Sisi yang bagian cleft-nya ya, sisi yang terdampak gitu. Nah, dari penelitian itu sebetulnya baru stabil itu setelah 1 tahun post operasi. Penelitian ini tuh dilakukan di Chang'an University, Taiwan, dan sudah masuk jurnal juga. Jadi memang kalau mau stabil itu sampai 1 tahun setelah operasi. Jadi bukan usia 1 tahun, 1 tahun setelah operasi. Baik, dok. Jadi yang dimaksud dengan nasal retainer itu sebenarnya alat bantu ya, dokter, ya, dipakai di dalam lubang hidung dari pasien. Iya, betul. Itu. Oke, gunanya tadi dokter bilang untuk mempertahankan bentuk lubang hidungnya. Iya. Kenapa perlu dipertahankan, dok? Emangnya lubang hidung pada pasien sumbing itu biasanya seperti apa, dok? Jadi memang apabila pasien sudah dipersiapkan dengan 6 misalnya gitu ya, itu kita memang sudah melakukan overkoreksi, tapi seringkali setelah operasi itu sisi lubang hidung di sisi yang terkena, yang ada celahnya itu biasanya post op tuh lebih turun dibandingkan sisi yang sebelahnya, walaupun sebelumnya kan sudah disamakan. Jadi dengan pemakaian nasal conformer itu bentuknya kan contoh aja, ini hanya contoh ya, dok. Misalnya kan seperti ini ya, untuk anak-anak ya, seperti ini ya, ini adalah salah satu ukurannya. Jadi simetris gitu ya, karena ini ada simetris. Jadi kalaupun setelah operasi sisi yang terkena itu lebih turun, dengan kita pasangkan nasal conformer ini dia akan menjadi lebih simetris. Tujuannya untuk mempertahankan simetrisitas dari lubang hidung ya, dok, ya. Jadi tadi dokter menyebutkan penggunaannya itu begitu beres operasi. Berapa lama setelah operasi, dok? Hingga setahun setelahnya? Biasanya sih setelah kontrol dengan dokter bedahnya dulu ya, dia lihat luka operasinya sudah baik, mungkin sudah angkat jahitan, itu baru kita lakukan pemasangan. Nah, tapi walaupun ini kan ada banyak ukurannya ya, dok ya. Jadi misalnya kita sudah samakan nih, tapi dengan adanya growth, anaknya tumbuh, itu seringkali sisi yang sebelahnya itu ketinggalan lagi, gitu. Jadi memang harusnya naik ke ukuran yang berbeda. Tapi kalau di kita, karena kalau setiap kali ganti kan costnya besar ya, dok. Jadi yang sering dilakukan di tempat kita adalah sisi yang tertinggal itu ditambahkan aja. Kecuali kalau memang kita lihat, oh memang udah betul-betul harus ganti, baru mungkin kita ganti seperti itu. Baik, jadi emang
nasal retainer ini sifatnya customized untuk setiap pasien dok, atau memang udah ada ukurannya tinggal nanti dibikin sesuai ukuran yang jadi gitu, atau benar-benar dibuat sesuai lubang hidung pasien? Nah itu tergantung kasusnya sih, biasanya kan suster kita ya yang sering melakukan pengukuran gitu. Kalau memang kanan kiri itu tidak bisa masuk ukuran yang sama, biasanya sih bisa kita combine. Misalnya yang satu dengan ukuran yang lebih kecil gitu, karena kita di sini kan nostrilonya di sisi ini kan kita membuat ya, jadi dengan membuat itu lebih mudah. Jadi misalnya startnya yang satu dengan ukuran misalnya nomor 2, sebelahnya nomor 1, nanti dengan berjalannya waktu ditambahin aja yang nomor 1 sampai jadi nomor 2, kanan kiri sama seperti itu. Nah, jadi memang ukurannya disesuaikan dengan ukuran lubang hidung pasiennya ya dok ya? Iya, iya. Baik dok. Nah untuk proses pembuatan nasal retainer ini memakan waktu berapa lama sih dok? Kayak dari kalau misalnya pasien setelah datang konsultasi kemudian dapat nasal retainernya itu berapa lama setelahnya dok? Nah kalau itu sih biasanya tergantung dari yang membuat ya. Biasanya kan di sini yang membuat suster kita tuh. Jadi biasanya pasien datang kan kita hanya ukur, terus nanti baru akan dibuatkan. Seperti itu. Berapa lama tuh dok pembuatan? Nggak terlalu lama sih sebetulnya. Nggak terlalu Paling lama sih seminggu. Karena nunggu kerasnya kan hanya beberapa jam ya. Nah kalau misalnya untuk kontrolnya dok, seberapa sering harus kontrol untuk pemakaian nasal retainernya? Nah kalau untuk nasal retainer sih biasanya kita menginfokan pasien kalau sudah longgar. Oh kalau sudah longgar. Jadi kalau sudah longgar, jadi info ke kita apakah dia lihat apakah harus diganti gitu, apakah harus ditambah dilapis lagi. Oke baik dok. Nah mungkin yang paling banyak ditanyakan juga nih dok, apakah nasal retainer ini ditanggung BPJS dokter? Sejauh ini belum. Sama seperti perawatan ortodonti lainnya ya dok ya, belum ditanggung BPJS ya dok? Iya belum. Kalau untuk pembuatannya kira-kira berapa tuh harganya dok, supaya mungkin teman-teman di luar sana bisa mempersiapkan dari segi finansialnya dok? Itu kalau nggak salah 250 ya. 250.000. Kalau nggak salah saya, soalnya saya kalau untuk biaya kurang tahu. Perawat yang lebih tahu. Kalau nggak salah kurang lebih mungkin 250.000. Baik dok. Nah kalau misalnya dok ada yang menanyakan seperti ini, di tempat saya hanya ada dokter gigi biasa dok, apakah bisa membuat nasal retainer atau harus ke fasilitas-fasilitas seperti CCC ini dok? Mungkin kalau dokter gigi biasa agak sulit karena apakah mereka punya cetakannya ya, cetakan untuk pembuatnya gitu. Karena agak susah sih kalau misalnya tanpa ada alat bantuan cetakannya seperti itu. Baik dok. Nah kalau misalnya untuk mungkin nggak semua teman-teman di luar sana memiliki akses dan privilege ya dok ya untuk bisa bikin nasal retainer ini, apakah ada alternatif dok yang mungkin lebih mudah diakses atau lebih murah dok? Untuk menaikkan atau meninggikan lubang hidung itu kita bisa menggunakan nasal conformer atau bisa menggunakan nasal retractor. Tapi mungkin untuk pembuatannya juga memerlukan teknik gigi juga ya. Jadi nggak sembarang dokter gigi bisa membuat juga ya? Iya. Okay. Karena kan seperti nasal conformer ini kan harus ada bentuk hidung yang sudah sesuai gitu ya, cetakannya itu. Dan kalau untuk nasal retractor itu juga lengkungnya kan harus udah sesuai gitu ya. Jadi kalau ditarik anaknya nggak sakit tapi bisa menaikkan
banyak teman-teman yang di luar sana tuh banyak mendengar nasal retainer, nostrilo, nasal conformer, nasal retractor, tapi sebenarnya mungkin belum banyak yang melihat langsung nih bentuknya seperti apa dan bedanya apa sih sebenarnya, Dok? Mungkin boleh dibantu dijelaskan apakah yang mana nasal retainer, mana yang nasal conformer, dan mungkin kalau misalnya ada perubahan atau perbedaan fungsi mungkin juga bisa dijelaskan, Dokter. Ya, jadi sebetulnya nasal conformer dan nasal retainer itu dan nostril itu sama. Oke, baik. Hanya beda penyebutan mungkin ya. Fungsinya juga sama. Nasal conformer ini sebetulnya bisa fungsinya dua. Jadi bisa sebagai retainer, itu biasanya kita pakai setelah operasi untuk mempertahankan, ya hanya fungsinya untuk mempertahankan. Tapi kadang-kadang kita juga pakai sebelum operasi. Sebelum operasi itu biasanya kita gunakan pada kasus misalnya pasien hanya incomplete gitu. Jadi langit-langitnya nggak apa-apa gitu ya, tapi kita lihat ada celah di bibir, tapi hidungnya agak turun nih. Nah, pada kasus seperti ini kita pakai karena lebih simpel. Karena kalau untuk yang incomplete, palatumnya bagus, kalau pakai 6 kan kayaknya terlalu ekstra gitu ya. Iya, iya. Jadi biasanya kasus seperti itu kalau memang cuma celah bibir dan hidungnya turun sedikit, kita pakai lip tapping terus dengan nasal conformer. Baik. Ya lebih nyaman juga di pasien. Atau pada kasus memang harus pakai 6, tapi orang tuanya nggak bisa makainya, terus nyerah, nggak bisa dok, nggak bisa pakai, yaitu kita ganti. Kalau dengan 6 kan kita pakainya nasal stand tuh, ada yang mencuat ke atas mencuat begitu ke ya, atas, yang ya. mencuat itu namanya nasal stand. Nasal stand gitu. Baik. Nah kalau pasiennya memang udah nyerah nih orang tuanya, ya udah biasanya kita rubah, yang nasal stand-nya kita potong, kita ganti dengan nasal conformer. Jadi sebenarnya bisa sebagai alat aktif atau sebagai alat pasif, tergantung penggunaannya kita di mana gitu. Baik, jadi memang nasal conformer, nasal retainer, sama nostrilo itu sama. Oke, jadi biar teman-teman nggak bingung lagi nih kalau mendengar ada yang bilang satu nasal retainer, ada yang bilang satu nostrilo. Nah, kalau nostrilo itu sebenarnya memang buatan CCC ya, Dok ya? Iya, kita di sini kayaknya menamakannya nostrilo. Iya, tapi secara umum sih kalau seperti di jurnal-jurnal kan seringnya lebih ke arah nasal conformer atau nasal retainer. Baik dok. Nah kalau misalnya nasal retractor, nah seperti apa tuh dok? Ya nasal retractor ya. Nasal retractor ini fungsinya bentuknya seperti ini, ya. Ini untuk pasien yang unilateral, gitu ya. Sedangkan kalau yang bentuknya seperti ini kita gunakan pada pasien bilateral. Nah dok, kalau tadi kita udah membahas mengenai nasal retainer, nah sebenarnya seberapa penting sih pakai nasal retainer ini? Karena banyak juga yang menanyakan nih, kalau nggak pakai tuh apakah hasilnya gagal, atau kalau misalnya nggak pakai hasilnya jadi jelek kah? Gitu dok. Mungkin untuk menjawab keresahan orang tua nih mengenai nasal retainer ini. Iya memang sih tentang kestabilan hasil operasi dengan data pemakaian nasal conformer kita belum melakukan penelitian ya kalau di kita gitu kan. Tapi kalau dari pengalaman ini yang kita lihat biasanya kalau tidak menggunakan nasal conformer setelah operasi itu pasti nanti lubang hidungnya sebagian besar sih akan turun. Karena memang ada penelitian kan bahwa memang seharusnya itu stabil baru 1 tahun setelah operasi. Tapi memang salah satu kendalanya pemasangan nasal conformer ini adalah anaknya sudah makin besar. Jadi
agak sulit itu untuk sepertinya mempertahankan anak memakai. Kadang-kadang kalau dari kami sih sering berpikirnya gini, pemakaian NAM itu kan lebih sulit, tapi orang tua lulus tuh pakai NAM. Tapi untuk nasal conformer itu jarang banget yang lulus bisa sampai setahun iya, setelah operasi dok. Karena kendalanya ya menurut mereka anak udah bisa narik. Kalau anak udah makin gede, iya, anak makin besar, sudah makin aktif. Kadang-kadang mereka kelepas sendiri gitu. Baik dok. Jadi memang kalau pakai nasal retainer tentu saja hasilnya akan lebih maksimal ya dok ya. Dan ini mungkin menjawab pertanyaan orang tua nih, banyak yang menanyakan, saya sudah operasi labio tapi kenapa hidungnya malah lebih turun dibandingkan pas saat pakai NAM. Nah, mungkin ini memang secara natural akan seperti itu ya dok ya, makanya fungsi nasal retainer disitulah untuk menjaga simetrisitas lubang hidungnya gitu ya dok. Karena kan seperti kita ketahui mungkin pada banyak tindakan seperti tindakan orto juga relapse itu pasti ada. Nah sebenarnya penggunaan retainer ini itu untuk mencegah hal seperti itu gitu. Baik dok, sepertinya info mengenai nasal retainer sudah cukup jelas dok. Semoga teman-teman dan juga parents di luar sana semakin mengerti nih fungsi nasal retainer dan juga tidak kebalik-balik atau tercampur aduk mengenai nama-nama nasal retainer, padahal maksudnya sama ya dok ya. Iya. Semoga informasinya berguna untuk siapapun yang menonton episode kali ini. Terima kasih banyak Dokter Panca atas waktunya. Semoga semua di luar sana semakin semangat untuk pengobatan anaknya. Kira-kira ada pesan nggak nih dok untuk parents atau teman-teman di luar sana? Terkait nasal conformer? Boleh dok. Terkait yang general juga boleh dokter. Iya, jadi mungkin untuk orang tua di luar sana, kalau ingin mendapatkan hasil yang optimal dari suatu perawatan, tentu saja diperlukan usaha juga yang optimal juga. Jadi memang banyak kendala pasti, tapi yang penting tetap berusaha untuk mengikuti arahan pemakaian atau petunjuk yang memang sudah dianjurkan seperti itu. Baik dokter, kalau gitu terima kasih sekali lagi atas waktunya dok. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.